Halo guys, kembali lagi bersama gua di Film Santai. Seperti biasa, kali ini gue bakal ngebahas sebuah alur cerita film sing judulnya Sonic. Film keluaran tahun 2020 ini menceritakan tentang petualangan seekor landak luar angkasa yang bernama Sonic menghindari beberapa penjahat yang ingin menggunakan kekuatannya untuk kepentingannya sendiri. Yaudah lur, tanpa banyak cincong and cilok, langsung saja kita sikat videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya juga, oke? Check this out. Di sebuah pulau yang indah, terdapat seorang bocil landak bernama Sonic yang mempunyai kekuatan larian supersonik seperti Jarjit. Kala itu, ia akan pulang ke rumahnya untuk memberikan sesuatu kepada Longclaw, seekor burung hantu yang mengasuhnya sedari kecil, yaitu sebuah bunga matahari yang indah dan cantik. Namun, tiba-tiba suku Echidnas datang untuk merebut kekuatannya itu. Di saat Longclaw terkena panah dan jatuh, Longclaw sempat berpesan kepada Sonic agar ia tetap bersembunyi, lalu melempar sebuah cincin teleportasi menuju ke bumi dan menyuruhnya untuk segera pergi. Sedangkan dirinya menghalangi suku Echidnas agar tidak masuk ke portal. Kemudian, time skip 10 tahun setelah kejadian tersebut, tepatnya di Green Hills, terdapat seorang sheriff yang sedang mengintai kecepatan mobil yang lewat di sana. Sheriff itu bernama Tom. Karena nggak ada mobil yang lewat, Sonic sengaja mempermainkannya dengan mondar-mandir di depannya. Tom pun di situ kebingungan, lalu mulai mencari penyebabnya tersebut. Dan ia tak sengaja menemukan salah satu duri milik Sonic, lalu mengambilnya untuk dibawa pulang. Sedangkan Sonic kembali pulang ke rumahnya. I've got a library. Lalu, mulai jalan-jalan mengelilingi Green Hill untuk memperkenalkan beberapa orang, yaitu sang sheriff yang ia panggil sebagai Raja Donut, dengan istrinya yaitu Pretzel, dan juga satu-satunya orang yang tahu kehadiran Sonic yang bernama Carl, dan ia memanggil Sonic dengan sebutan Iblis Biru. We have fun. No, you're real. Di sisi lain, Tom baru saja pulang kerja, lalu Pretzel memberikan sebuah surat untuknya yang ternyata adalah surat panggilan dari kepala kepolisian San Francisco, dan ia terpilih untuk bergabung dalam kepolisian itu. Melihat itu pun, mereka berdua sangat senang karena akan memulai kehidupan baru bersama-sama. Kembali ke Sonic, di mana ia terkagum-kagum oleh sebuah permainan baseball anak-anak yang terlihat menyenangkan untuknya. Hingga malam harinya ketika semua orang sudah pergi, ia dengan semangat memainkan baseball tersebut sendirian menggunakan kekuatannya. I did it. Akan tetapi, ia sedih karena tak ada yang menemani kesendiriannya itu. Sampai-sampai ia pun kesal lalu berputar-putar melampiaskan amarahnya. Dan akibat dari hal tersebut, timbullah ledakan elektromagnetik berskala besar yang memadamkan seluruh kota, bahkan hampir satu benua. Hebat betul tenaganya ya. Karena itu, pemerintah Amerika Serikat menyuruh orang untuk mengecek di pusat ledakan tersebut. Dan terpaksa mereka harus menyuruh seorang ilmuwan yang pintar, tapi terlalu terobsesi akan suatu hal yang menarik perhatiannya, yaitu Dr. Robotnik. Ya, pasti kalian sudah tahu ya, musuh bebuyutan Sonic yang satu ini. Kemudian, Dr. Rob mengerahkan semua drone tercanggihnya untuk menelusuri semua wilayah, hingga dia pun menemukan bukti yaitu jejak sepatu milik Sonic yang tertinggal di sekitar area tersebut.
Ya nggak mungkin dibawa juga kan jejaknya. Apalagi ketika di-scan, tidak ada satu kaki pun yang berukuran sama seperti milik Sonic. Hal itulah yang membuat Dr. Rob semakin penasaran siapa pemilik jejak tersebut. Akhirnya, dokter menyuruh semua orang untuk menelusuri hutan itu. Sedangkan Sonic yang dalam keadaan panik mulai berkemas untuk pergi dari sana menggunakan cincin tersebut. Namun keadaan yang mendesak membuatnya tidak bisa melakukannya, dan ia memutuskan pergi ke tempat yang aman terlebih dahulu, yaitu gudang milik Tom. Akan tetapi, Sonic sempat membuat keributan yang dimana itu menarik perhatian Tom, dan Tom pun mengeceknya dengan membawa pistol bius untuk berjaga-jaga. Lalu, Here we go. Didn't work out on Earth, but that's okay. SAPD! Pending background check. Francisco. What? The Blue Devil. setelah bangun dari pingsannya, mobil Dr. Rob sampai di sana karena ia mengikuti jejak Sonic dari awal. Melihatnya pun Sonic panik lalu meminta bantuan kepada Tom untuk menyembunyikannya. Dengan muka melas yang Sonic tunjukkan, Tom pun mau menolongnya, sedangkan ia mencegah Dr. Rob agar tidak bisa masuk ke dalam. Tapi dengan cerdik, Dr. Rob mengeluarkan drone lainnya untuk melacak keberadaan Sonic yang disembunyikan. Batuk, Pakcik. Okay, I'm a ball. Just kind of an embarrassing lunch. Don't freak out. Don't freak out. Don't freak out. I'm freaking out! Hey! Never wrong. Note the lack of surprise. Akibat duri Sonic yang pernah Tom simpan membuat Dr. Rob kembali sadar, lalu mengancam Sonic untuk segera keluar, atau Tom akan ia bunuh dengan drone andalannya. Sebab itulah Sonic menyerah dan keluar. Don't hurt him! No worries, I got it right where I want it. Setelah menangani drone itu, mereka berdua pun segera pergi dengan mobil menjauhi Dr. Rob. Sedangkan Dr. Rob ditolong asistennya dan ia disuruh untuk mengambil duri milik Sonic tersebut. Di jalan, Sonic menceritakan bahwa Tom harus membawa dirinya ke San Francisco untuk mengambil semua cincin yang jatuh di atas gedung tertinggi di sana. Hingga malam pun tiba dan Tom ingin turun untuk membeli makanan, lalu menyuruh Sonic untuk tetap berada di mobil. Namun Sonic tak sengaja melihat sebuah geng keren dengan bar di sebelahnya, hingga membuatnya tak tahan lalu keluar mobil. Dan ketika Tom balik ke mobil dan melihat Sonic tidak ada, ia pun mulai mencarinya dan berpikir di barlah ia berada. Dan benar saja, Sonic berada di sana dengan memakai baju dan topi untuk menyamar. Lalu mereka berdua pun akhirnya bersenang-senang bersama. Wait a second, is this boat missing a head or does it have Yeah, laugh it up. Nice work. Akan tetapi, ada beberapa orang yang tak suka melihat Sonic dan Tom, sampai-sampai mereka pun membuat keributan di sana. Really? My feet go boom, 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 boom. I got the same. You can't stop. Big storm is coming up. So should we get out of here? Yeah, time to go. Setelah mengajar mereka semua, Tom dan Sonic kembali pergi. Dan karena waktu yang sudah menunjukkan tengah malam, mereka pun bermalam di motel terdekat di sana untuk beristirahat. Committing an act of domestic terrorism. Wachowski is Sampai keesokan harinya, Tom melanjutkan perjalanannya ke San Francisco. Sedangkan Dr. Rob sudah mengetahui tempat Tom and Sonic berada. Dengan alat canggihnya, lalu mengirimkan mobil tanpa awak untuk mengejar dan menangkapnya. I get you. What's wrong about you? You're not the Donut Lord at all. I think that...
I get it? No. Get off me! Ha-ha! Karena bom tersebut, Sonic mengalami luka yang serius, bahkan sampai pingsan olehnya. Hingga akhirnya Tom memutuskan untuk membawanya ke tempat Pretzel yang kebetulan berada di San Francisco, tepatnya di rumah saudarinya. Sedangkan Dr. Rob merasa kecewa karena tidak bisa mendapatkannya, lalu melampiaskan semua kemarahannya itu kepada asistennya. Malang sekali nasibnya. Tapi seketika ia pun berhenti saat melihat durinya Sonic yang menyala terang, sampai ia pun mempunyai ide untuk menelitinya. Evil grows in the dark, people's minds. Setelah beberapa lama menelitinya, ternyata durinya itu mempunyai daya listrik tak terbatas, dan itu cocok sekali untuk alat terbarunya. Kembali ke Sonic dan Tom, ketika sampai di sana, saudarinya Pretzel sempat menolaknya karena ia telah dianggap oleh pemerintah sebagai teroris. Namun dengan paksaan Pretzel, ia pun memperbolehkan Tom masuk. Akan tetapi ketika melihat Sonic, mereka berdua pun kaget sampai-sampai saudarinya Pretzel pingsan. Untung saja Pretzel adalah dokter hewan dan ia bisa mengobatinya. Come on, buddy. Gotta go fast! So you won't hurt your feet anymore. Oh, alright, looking good! Kemudian setelah Sonic bangun dari pingsannya, mereka berdua mengantar Sonic ke tempat yang ia maksud terdapat cincin-cincinnya itu. Dan dengan rencana polisinya, mereka bertiga pun dapat naik ke atas puncak turret untuk mengambil cincinnya tersebut. Disitulah momen-momen perpisahan pun terjadi. Lalu tiba-tiba But not enough is said. The hard way it is. I can't lose him! Visual contact! setelah adu kejar-kejaran yang memperpanjang durasi, akhirnya Sonic terhempas oleh tembakan Dr. Rob melewati cincin teleportasi yang menuju langsung ke Green Hill, dan ia sempat pingsan di sana. Untung saja Tom dan Pretzel beserta dukungan para warga dengan segenap hati melindungi Sonic dan menganggapnya sebagai keluarga. Mendengar itu, Sonic pun bangun dengan kekuatan penuh akan kembali mengajar Dr. Rob sampai This is my power. akhirnya Dr. Rob berhasil disingkirkan ke planet penuh jamur, dan Sonic sudah resmi menjadi bagian dari keluarga Tom sampai-sampai ia pun dibuatkan kamar baru oleh mereka berdua di loteng agar mereka semua bisa terus bersama. Lalu Uninhabited planet. No resource. I'll be home by Christmas. I just hope I'm not too late. film pun berakhir. So, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Atau malah biasa saja? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tapi kalau kalian tidak suka, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan itu sangat membantu saya agar dapat membuat video yang lebih bagus lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video saya berikutnya. Bye-bye.